Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, kembali jadi sorotan publik. Berdasarkan catatan, bukan kali ini saja ijazah Jokowi dipermasalahkan. Setidaknya, polemik serupa telah berulang kali muncul sejak 2019. Seperti apa polemik panjang ijazah Jokowi yang timbul tenggelam sejak 2019? Simak selengkapnya dalam video berikut. Keaslian ijazah Jokowi ramai diperbincangkan lagi di media sosial, khususnya di platform X. Tudingan itu sebenarnya sudah beredar sejak 2019. Awal 2019, beredar narasi di media sosial yang menyatakan bahwa ijazah SMP dan SMA Jokowi palsu. Narasi tersebut menyebut Jokowi bukan lulusan SMA Negeri 6 Solo seperti yang selama ini diketahui. Klaim itu disandingkan dengan narasi bahwa SMA Negeri 6 Surakarta baru berdiri pada 1986, sementara dalam ijazahnya Jokowi lulus SMA pada 1980. Kemudian polisi menyelidiki penyebar narasi hoaks tersebut. Brigjen Dedi Prasetyo yang ketika itu menjabat Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri mengumumkan penangkapan tersangka atas nama Umar Khalid Harahap. Kemudian pada 2022, tepatnya Senin 3 Oktober 2023, Bambang Trimulyono mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal keaslian ijazah SD, SMP, dan SMA. Gugatan itu terdaftar dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Sidang perkara kasus itu pun sudah digelar pada 18 Oktober 2022. Namun kuasa hukum Bambang Tri yaitu Ahmad Hosinuddin mengungkapkan gugatan itu dicabut karena saat itu kliennya telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Hosinuddin pun menyebut dengan dicabutnya gugatan tersebut, Bambang sendiri masih memiliki hak hukum apabila setelah menuntaskan proses hukumnya ingin kembali menggugat untuk perkara yang sama. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bambang sebagai penggugat ijazah palsu Jokowi kemudian menjadi terdakwa dalam kasus ujaran kebencian, penistaan agama, dan ITE. Ia pun divonis hukuman 6 tahun penjara. Polemik ijazah palsu Jokowi tak berhenti sampai di situ. Gugatan serupa diajukan pada April 2024. Kali ini, gugatan datang dari tokoh politik Egy Suyana dan sejumlah pihak lain. Namun pada Kamis 25 April 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima soal gugatan ijazah palsu Jokowi. Hal itu dijelaskan oleh kuasa hukum Jokowi, Otto Hasibuan. Atas adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Otto menegaskan tuduhan ijazah Jokowi palsu tidak benar. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan yang mempersoalkan tentang ijazah palsu dari Pak Jokowi juga sudah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima gugatan mereka. Jadi saya kira sudah selesai. Dua hal yang utama, pertama mengenai politik dinasti sudah tidak terbukti di PT UN. Mengenai soal ijazah palsu sudah selesai, tidak terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengenai persoalan ijazah palsu tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Bambang Tri sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Solo dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung bahwa terbukti bahwa mereka melakukan tindak pidana mencemaran nama baik. Jadi sudah selesai. Memasuki tahun 2025, lagi-lagi isu mengenai keaslian ijazah Jokowi menjadi perbincangan warganet. Perdebatan ini mencuat setelah sejumlah warganet mempertanyakan jenis font yang digunakan dalam ijazah Jokowi saat lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Ahli digital forensik yang juga alumni UGM, Rizmon Hasiholan, mengeklaim dalam akun media sosial X miliknya bahwa ijazah Jokowi tidak asli. Bahkan warganet turut meragukan keaslian ijazah itu karena diduga menggunakan font Times New Roman. Mereka berpendapat font tersebut baru diperkenalkan secara luas pada 1992 melalui sistem operasi Windows 3.1. Sedangkan ijazah Jokowi diterbitkan pada 1985.
Namun berdasarkan fakta sejarah, Times New Roman pertama kali digunakan oleh surat kabar Inggris The Times sebelum kemudian didistribusikan oleh Microsoft untuk produk Windows pada 1992. Nah, terbaru pada Senin 14 April 2025, gugatan mengenai keabsahan ijazah Jokowi kembali masuk ke Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah. Ya, Jokowi menghadapi gugatan terkait perkara perbuatan melawan hukum. Selain Jokowi, terdapat 3 tergugat lainnya yaitu KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Gugatan itu dilayangkan oleh sejumlah pengacara yang tergabung dalam kelompok bernama Tolak Ijazah Palsu Usaha Nggak Punya Malu atau Tipu UGM. Koordinator tim, M. Taufik, menambahkan SMA 6 turut menjadi tergugat karena sering mengeklaim bahwa Jokowi merupakan lulusannya. Gugatan juga diajukan terhadap Universitas Gadjah Mada karena telah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Lantas, bagaimana penjelasan pihak sekolah maupun universitas mengenai kabar viral soal ijazah Jokowi? Pihak SMA Negeri 6 Surakarta pun menyampaikan klarifikasi. Ijazah kelulusan Jokowi tertulis 1980 dengan nama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan atau SMPP. Kemudian sekolah berubah menjadi SMA 6 pada 1985. Perubahan nama itu disebut sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta Agung Wijayanto menjelaskan, sekolah itu telah didirikan sejak 26 November 1975 pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Tayyip. Kemudian, terkait ijazah S1 Jokowi, pengguna platform X mengeklaim bahwa Jokowi bukanlah lulusan asli UGM berdasarkan perbandingan foto wajah Jokowi saat wisuda. Terkait narasi viral itu, Rektor UGM, Ova Emilia, telah menyampaikan klarifikasi dan memastikan keaslian ijazah S1 Jokowi. Jokowi adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan telah lulus dari UGM pada 1985. Menanggapi tuduhan tersebut, UGM juga mengunggah keterangan melalui laman resmi. Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyayangkan beredarnya informasi yang dianggap menyesatkan. Ia menekankan Rismon yang juga merupakan alumnus UGM dari Fakultas Teknik seharusnya mengedepankan metode penelitian yang valid sebelum menyampaikan suatu klaim. Lebih lanjut, Sigit menegaskan seharusnya perbandingan dilakukan dengan ijazah dan skripsi mahasiswa lain yang lulus di tahun yang sama. Mengenai font Times New Roman yang disebut-sebut sebagai bukti ketidakaslian, Sigit menegaskan bahwa font serupa sudah lazim digunakan oleh mahasiswa untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Ia juga menjelaskan bahwa sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi memang dicetak di percetakan, tetapi seluruh isi skripsinya yang terdiri dari 91 halaman tetap menggunakan mesin ketik. Kemudian mengenai nomor seri ijazah Jokowi yang diklaim tidak menggunakan klaster tertentu, Sigit menerangkan bahwa pada masa itu Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dalam sistem penomoran ijazah dan belum ada aturan seragam dari universitas. Dalam konteks Pak Jokowi ini, kami juga memiliki dokumen dan kami bicara berdasarkan dokumen itu bahwa beliau mulai dari registrasi pendaftaran di UGM sampai menempuh pendidikan, mengambil mata kuliah, kemudian dia KKN, ujian skripsi, kemudian itu dipertahankan di depan penguji, dinyatakan lulus. Akibatnya yang bersangkutan akhirnya kita beri dokumen berupa ijazah. Jadi tentu ijazah ini yang memegang, ijazah asli yang memegang adalah Pak Jokowi. Ya, jadi kami hanya memegang kopiannya saja. Kalau skripsi asli karena dalam proses pembuatan skripsi itu ada skripsi yang dikopi menjadi beberapa eksemplar begitu ya. Yang ditinggal ke kami ada beberapa, kemudian yang dibawa mahasiswa juga ada. Jadi kami katakan bahwa skripsi yang diserahkan ke kami
Itu adalah skripsi. Sigit pun memastikan Jokowi pernah berkuliah di UGM, aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, menyelesaikan skripsi dan memperoleh ijazah secara sah. Bagaimana dengan respon Jokowi sebagai tergugat? Jokowi menegaskan ijazahnya merupakan keluaran UGM dan sudah disampaikan secara terbuka oleh rektor dan dekan. Jokowi juga menyatakan akan mengambil langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu yang terus beredar. Tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Ia juga menyoroti komentar dari oknum-oknum yang meragukan bukti kelulusan yang dikeluarkan oleh UGM. Jokowi menekankan pihak yang menuduh harus dapat membuktikan klaim mereka. Selain kembali digugat ke pengadilan, Jokowi juga berhadapan dengan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Iya, belasan orang yang tergabung dalam TPUA mendatangi kediaman Jokowi di Kota Solo, Rabu 16 April 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, mereka diarahkan ke ruang transit di mana 3 perwakilan TPUA kemudian diizinkan untuk bertemu langsung dengan Jokowi. Pertemuan tersebut memiliki 2 tujuan utama. Pertama, untuk melakukan silaturahmi dan halal bihalal seperti yang dilakukan warga lainnya yang sering menemui Jokowi. Kedua, mereka ingin melakukan klarifikasi terkait ijazah Jokowi yang selama ini belum ditujukan kepada publik. Sebelum bertemu Jokowi, Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah berharap agar Jokowi dapat menunjukkan ijazah aslinya dalam pertemuan tersebut. Rizal juga menekankan mereka ingin mendapatkan klarifikasi lebih lanjut termasuk mengenai dokumen-dokumen yang menunjukkan Jokowi sebagai lulusan UGM. Aksi serupa sebelumnya telah dilaksanakan di UGM Yogyakarta pada Selasa 15 April 2025. Namun UGM menyatakan hal itu bukan kewenangan pihak kampus. Bahwa dari UGM tidak bisa menunjukkan ijazah. Ijazah hanya bisa ditunjukkan oleh pemilik. Oleh karena itu kita datang ke pemilik, gitu kan. Tapi ternyata pemilik itu sendiri tidak menunjukkan, akan mengembalikan kepada proses pengadilan. Lalu kita sampaikan bahwa pengadilan itu juga sudah pernah kita lakukan, dan ternyata pengadilan tidak pernah memerintahkan. Bahkan sebelum sampai kepada pokok perkara pembuktian itu ternyata pengadilan tidak berwenang, begitu sampai pada kalimat begitu. Lalu kemana lagi kita harus meminta dasar pembuktian itu? Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi mengultimatum pihak-pihak yang menyebarkan isu ijazah palsu Jokowi agar menghentikan perbuatan mereka. Ya, kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksana mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan langkah hukum apabila narasi ijazah palsu Jokowi disebarkan. Kemudian kepada siapapun masyarakat mohon untuk menghentikan membangun narasi-narasi yang negatif, yang menyesatkan, yang merugikan, karena kami sudah berdiskusi dan mencadangkan untuk mengambil langkah hukum. Dan kami ingatkan kepada siapapun untuk jangan sekali-sekali atau berhati-hati dalam menyampaikan informasinya, jangan menyebarkan fitnah atau kebohongan, karena akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, itu tadi perjalanan soal polemik ijazah Jokowi. Meski telah berkali-kali ditegaskan keasliannya oleh institusi pendidikan dan lembaga peradilan,
isu ijazah Jokowi masih terus bergulir. Ikuti terus update-nya hanya di YouTube kompas.com.